Seni di Bali menemukan akarnya dalam hiasan dekoratif simbolis kerajaan Bali dan pura. Selama berabad-abad, artis, seniman dan pengrajin di Bali bekerja di bawah patronase para pemuka agama dan penguasa, menghiasi dekorasi kerajaan dengan panel kayu berukir, lukisan, hiasan dinding sutra dan patung batu. Pada saat itu, lukisan tradisional Bali dibatasi untuk apa yang sekarang dikenal sebagai kamasan atau gaya wayang dengan dua dimensi visual yang diambil dari kisah mitologi Hindu dan digambar di atas kain atau kertas kulit dengan pewarnaan terbatas pada pewarna alami. Namun demikian, keadaan mulai berubah dengan kedatangan seniman asing di tahun 1930-an, seperti Walter Spies, Rudolf Bonnet, Antonio Blanco dan Adrien Jean Lemayur, yang mendorong kebebasan individu berekspresi. Aku memang gemar berpetualang, tetapi aku tak menyangka akan menyerahkan seluruh hidupku pada Bali. Aku lahir di Zaandam, kota industri di Belanda, tanggal 15 April tahun 1916. Ayahku Johannes Smit dan ibuku Elizabeth Ahling mewarisi perusahaan keluarga, Smit Expediti, sebuah perusahaan transport dan trailer yang sudah berumur 200 tahun lebih. Kami 8 bersaudara, 4 lelaki dan 4 perempuan. Ketujuh saudaraku bekerja di bidang bisnis dan pendidikan. Hanya aku sendiri yang ditarik oleh pesona Dewi Kesenian. Namaku Adrianus Wilhelmus Smit. Sejak kecil aku tertarik akan keindahan alam dengan pemandangan penuh pesona warna-warni alami dan artistik. Sejak di bangku SD aku sudah menyukai pelajaran ilmu bumi dan mengetahui nama beberapa kota, pulau, dan danau di Indonesia. Waktu di kelas 6, aku punya teman baru dari Pulau Sumatera. Keluarga anak Sumatera itu datang ke Belanda untuk belajar ekspor karet. Penampilan anak Indonesia berkulit sawo matang itu sangat berbeda dari kami dan ia merupakan sensasi buat kami. Kami saling bertukar cerita. Dia dengan asyiknya bercerita tentang harimau, pohon raksasa, dan getah karet yang mengalir dari batang. Sungguh sensasional bagiku. Aku tidak mengerti mengapa ada gejolak emosi begitu hebat ketika berkenalan dengan anak Sumatera itu. Mungkin karena aku memiliki antena kesenimanan yang cukup peka. Kisah sahabatnya mengenai Indonesia, dengan pemandangan menakjubkan hutan tropis, pegunungan, lembah dan berbagai hewan daerah tropis menggugah hasratnya untuk mengunjungi Indonesia suatu saat kelak. Hal ini yang membuatnya memilih sekolah seni, Akademi Seni Rupa di Rotterdam, Belanda. Tapi hanya beberapa tahun Smit menekuni pendidikan di sekolah itu karena datang tawaran dari ketentaraan kerajaan Belanda untuk bertugas di Hindia Belanda. Dalam usia 18 tahun, Smit masuk wajib militer. Peraturan kerajaan Belanda menyatakan anak lelaki tertua terkena wajib militer dalam usia 18 tahun. Itu terjadi tahun 1934. Pada tahun 1938, ketika usia Smit 22 tahun, ia meninggalkan Akademi Seni Rupa Rotterdam dan berangkat sebagai wajib militer menuju tanah masa depan dengan penuh hayalan di kepala, Hindia Belanda. Pada tanggal 8 Juni tahun 1938, kapal Baloran mengarungi lautan menuju Hindia Belanda. Perjalanan memakai jawatan kapal penumpang Rotterdam Lloyd itu mengantarkan Ari bersama rombongan tentara Belanda dari pelabuhan Rotterdam menuju Tanjung Priok, Batavia. Ari Smit mulai mengarungi ribuan mil yang lebih mirip perjalanan wisata, menempuh Samudera Ganas sepanjang pesisir barat benua Afrika dan pesisir selatan benua Asia. Usia Ari masih 22 tahun. Dan ia sebenarnya tidak menyukai senjata. Barangkali, Ari pada saat itu tidak pernah mengira bahwa takdir yang ia sempat tolak tersebut akan menjadi titik balik dalam biduk hidupnya.
Bertugas sebagai tentara sama sekali bukan keinginannya karena ia membenci kekerasan. Ari merasa berbahagia saat ditugaskan sebagai litografer untuk tentara Belanda di Topografische Dienst alias Jawatan Topografi di Batavia. Masa-masa tugasnya di Batavia terkait bidang litografi dan topografi, lembaga yang bertugas menggambar peta-peta pulau atau daerah membuatnya senang mengelilingi daerah di mana dia berada. Pada hari Minggu dan hari libur, Ari bersepeda keliling kota Jakarta atau mengerjakan kegemarannya melukis dengan cat air. Ari sering melukis di Kali Besar, di Klenteng, ASMK, atau tempat-tempat lain yang cukup indah dan sunyi. Tahun-tahun yang penuh inspirasi bagi Ari seketika buyar ketika tanggal 7 Desember tahun 1941 pecah perang melawan Jepang. Waktu itu Jepang tengah melebarkan sayap ke Asia Tenggara, menebarkan cita-cita Asia Raya dan hendak merangkul saudara muda sambil mendepak kekuasaan Belanda. Sebagai serdadu Belanda, Ari dikirim ke kota Malang dan di sana ia mendapat latihan militer di daerah Porong Stelling. Ia juga mendapat tugas membangun penjara. Januari tahun 1942 Jepang mendarat di Natuna, Tarakan, dan Manado, kemudian bulan Februari giliran Ambon yang direbut. Tanggal berikutnya menyusul tempat-tempat lain seperti Sumatera dan Singapura. Akhir Februari, Jenderal Imamura mendarat di Merak dengan 16 orang tentara. Malam itu juga kapal perang Amerika Houston dan kapal perang Australia Perth ditenggelamkan di Selat Sunda. Akhirnya, Belanda menyerah tanggal 8 Maret tahun 1942 di Kalijati. 4.000 orang serdadu Belanda yang ditahan Jepang diangkut dengan kereta api ke Batavia. Tanggal 15 Januari tahun 1943, Ari bersama 1.350 orang serdadu diangkut dengan kapal laut Harikyu Maru menuju Singapura. Ari dan beberapa temannya lalu dibawa ke Burma, Myanmar, sebagai Romusha. Dia menghabiskan masa 3,5 tahun di kamp kerja paksa untuk membangun jalan, jembatan dan rel kereta api. Kemerdekaan Indonesia diakui Belanda pada tanggal 27 Oktober tahun 1949. Semua warga negara Belanda harus memilih antara kewarganegaraan Belanda atau Indonesia dalam waktu 2 tahun. Ari Smit sempat mempertimbangkan untuk pindah ke Afrika Selatan. Namun akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia pada tahun 1951. Ari Smit menetap di Indonesia dan mengajar seni grafis dan litografi di Seni Rupa Institut Teknologi Bandung pada tahun 1950 sampai tahun 1956. Ia mulai memiliki ketertarikan terhadap Pulau Bali, sebuah pulau kecil yang terkenal indah dan keunikan seni budaya, berdasar tutur cerita para sahabat yang pernah berkunjung ke Pulau Bali. Dengan semangat tinggi dan berbekal hasil penjualan dari pameran karya seninya di berbagai kota, seperti Jakarta, Pelaju, dan Balikpapan, pada tahun 1956 Ari Smit berangkat menuju Bali. Tempat pertama dia mendaratkan kaki setelah berlayar adalah Buleleng. Dari sana ia bergerak menuju Kintamani, lalu ke Ubud. Bentangan alam membuatnya terpesona dan keindahan warna-warni alam di sekeliling para petani yang menuntun sapi ke sawah untuk membajak. Para perempuan menjunjung bakul nasi untuk sang suami, orang-orang yang mandi bersama di sungai, budaya yang sangat asri, penuh keramah tamahan serta berbagai hasil karya seni, sungguh membuatnya terpesona. Tahun 1960 Ari Smit diundang oleh Cokorda Agung Sukawati untuk menempati pavilion yang sebelumnya ditempati oleh Walter Spies di Campuhan, Ubud. Ia mulai mengajar melukis bagi anak-anak dan masyarakat desa Penestan, Ubud, untuk berkreativitas di atas kanvas lukisan.
Sebelum kedatangan Ari Smith, para seniman avant-garde asing di tahun 1920-an dan 30-an, seperti Walter Spies, Rudolf Bonnet dan Adrien Jean Lemayeur, sudah mendorong kebebasan individu berekspresi sebagai gerakan pertama di bawah patron Pitamaha. Sebuah gerakan kedua lahir dari pengaruh Eropa, terjadi di awal 60-an, dengan kedatangan Ari Smith ke desa Penestanan, Ubud. Dia mendorong para seniman di daerah ini untuk mengeksplorasi dan bereksperimen dengan warna dan bentuk-bentuk abstrak yang lebih sederhana. Lukisan-lukisan dalam gaya ini jauh lebih ekspresionis, dengan sedikit perhatian terhadap detail atau perspektif. Adalah Inyoman Cakra. Saat pertama kali ditemui Ari, Cakra hanyalah seorang remaja penggembala bebek yang terancam putus sekolah di desa Penestanan, sebuah desa yang dicitrakan angker dan nyaris lowong ditinggal warganya bertransmigrasi. Ari Smith, pelukis asing yang kreatif itu, kemudian mendidik dua pemuda gembala bebek yakni Nyoman Cakra dan Ketut Saki untuk menekuni dunia seni lukis. Dari dua orang muridnya itu, terus bertambah hingga akhirnya mencapai 50-an orang. Di hari pertama belajar, Cakra diantarkan oleh orang tuanya ke kediaman Ari di tepi sungai. Di minggu-minggu awal, Cakra hanya menggambar sketsa, menggambar apa saja yang dilihatnya sehari-hari. Ajaibnya, bermodalkan ingatan semata, kegiatan masyarakat pedalaman Bali tersketsa dengan sempurna. Setelah muridnya menguasai sketsa, Ari mengajarkan teknik mewarnai. Kami diajari melukis dengan warna putih, hitam, merah, kuning, dan biru, jelas Cakra. Seluruh murid bebas berekspresi melalui warna. Warna langit dibolehkan merah, tambah Ketut Saki, murid Ari lainnya. Anak-anak yang berusia 9-14 tahun, antusias mengikuti jejak Ari Smith, sehingga yang semula berjumlah hanya belasan, berkembang menjadi banyak. Oleh karena perkumpulan ini dianggotai anak-anak, maka Ari menamainya dengan Young Artist. Seni lukis gaya Young Artist bahkan dikenang pernah menyelamatkan ekonomi Ubud ketika pada 1963 Gunung Agung meletus dan meluluh lantakkan Bali. Karena lukisan Young Artist berhasil diekspor ke berbagai negara selama beberapa tahun. Ari bergerilya lebih jauh dengan mengikutkan karya murid-muridnya di sejumlah pameran di luar negeri. Pada 1964, 36 lukisan diboyong ke Museum of Modern Art di San Francisco. Selanjutnya, Smithsonian Institution membawa karya-karya Young Artist ke sekolah-sekolah menengah di Amerika Serikat. Jauh sebelum babak pariwisata dimulai, lukisan Young Artist bagaikan brosur yang mempromosikan keindahan Pulau Dewata. Semua terobosan itu tak cuma melambungkan pamor perupa lokal, tapi juga mengubah nasib desa mereka. Semula dianggap keramat, desa Penestanan perlahan berkembang menjadi objek wisata. Tanpa disadari, desa Penestanan membentuk kutub tersendiri dalam jagat seni rupa. Karya-karya rakyat jelata itu menjadi semacam wacana, tandingan dari Young Artist menjadi bagian paling penting dalam khazanah seni lukis di Bali. Aliran ini menuai paling banyak pengikut, gayanya paling berkarakter. Salah satu sumbangsih terbesar Ari adalah keberhasilannya membangkitkan memori kolektif anak didiknya sebagai manusia Bali. Tabungan visual itu seketika keluar lewat sketsa-sketsa. Hasrat kebebasan dan kemurnian jiwa anak-anak sangat terasa dalam karya Young Artist. Anatomi manusia, misalnya, dibiarkan terpiuh. Anggota tubuhnya terdeformasi, wajah tanpa mata, tangan tanpa jari. Pengamat merangkum kecenderungan artistik kelompok ini dengan istilah dekoratif naif. Ari bukan cuma bertindak sebagai guru, tapi juga maisenas. Dia memberikan kertas, pensil, dan cat warna secara gratis.
Dia juga membeli meja-meja ceki guna menyetop tradisi judi pemuda setempat. Setiap sketsa yang telah diberi warna langsung ditukar dengan sejumlah uang oleh Ari. Tak ketinggalan, dia meminta murid-muridnya membubuhkan tanda tangan dan tahun pembuatan di sudut kanvas. Tanpa disadari, petuah itu menumbuhkan identitas pada anak-anak desa. Pada dekade selanjutnya, para pelukis yang artis telah eksis sebagai pelukis profesional. Kesenimanan mereka dihormati para pengamat seni Indonesia dan dunia. Dan pelukis generasi pertama yang artis mengajarkan ilmu melukisnya kepada generasi berikutnya. Sampai tahun 2000, aliran yang artis telah dikerjakan 3 generasi, dengan melibatkan tak kurang dari 1000 pelukis. Jumlah ini oleh kritikus Agus Dermawan dianggap fantastis, dan mendudukkan yang artis sebagai aliran seni lukis terbesar di dunia. Smith adalah seorang maestro pemburu cahaya. Lukisan karya Ari Smith memiliki bentuk sederhana atau naif. Panorama Bali yang berlimpah cahaya menjadi esensi lukisannya yang termanifestasi dalam setiap sapuan kuas di atas kanvas yang bergelimang warna. Ciri dan warna lukisannya adalah antara semu dan samar, ditimpa berbagai warna marak. 2 unsur utama lukisan-lukisannya, yakni bentuk dan warna, menyatu dalam sintesa yang masing-masing tampak tidak perlu ditampilkan dominasinya. Karya-karya Ari merupakan wujud ucapan terima kasihnya kepada matahari. Apabila kita melihat lukisan Ari yang menggambarkan pemandangan kota, persawahan, pohon beringin, gunung, kebun bunga, atau orang-orang di pura, sesungguhnya yang ingin dihadirkan adalah warna sebagai representasi dari cahaya. Ada yang menyebut, Ari Smith tampaknya memang akrab dengan alam. Bukan cuma akrab, terkesan dari banyak karyanya ia seolah bukan melihat alam tapi berada dalam alam. Ari mengaku, ketika datang ke Bali, awalnya saya memposisikan diri sebagai pemburu estetik, namun yang saya temukan justru cahaya. Sebagian orang menyebut Ari Smith sebagai pelukis Belanda yang tinggal di Bali. Tapi Ari Smith selalu menyangkal sebutan itu. Ia minta dicatat sebagai pelukis Bali yang tinggal di Indonesia, atau malah seniman Indonesia yang lahir di Belanda. Namun, terlepas dari riwayatnya yang gemilang, eksistensi yang artis kini sedang terancam. Seni berjasa melambungkan pamor Bali sebagai destinasi wisata, tapi jasa sejarah itu tidak dibalas setimpal. Purnama Sasih Kedasa, Rabu malam tanggal 23 Maret tahun 2016, itu adalah salah satu hari terbaik dalam kalender Bali. Pada malam tersebut bulan purnama begitu sempurna menebar cahaya. Dan, pada purnama Sasih Kedasa, maestro pelukis Ari Smith memilih hari kematiannya. Untuk mengenangnya, dibangun rumah memorabilia Ari Smith di Villa Sanggingan, Ubud, Bali. Pande Wayan Suteja Neka menjelaskan, almarhum selama 4 tahun terakhir mengalami kelumpuhan dan buta sehingga tidak bisa melakukan aktivitas. House of Ari Smith is a historic house that dedicated to remembering the best works of art from a legendary painter in Bali. Now, this artistic place is operated to spread social missions. This social mission carried out through socialpreneur programs in the field of the art movement.